Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market rally sebesar 5,08%. Dengan total market cap mencapai di 1,13 triliun US dollars. Dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,83%. Dengan total dominan sebesar 49,3. Ya, kita bisa lihat peningkatannya cukup ekstrim dari Bitcoin. Dalam 24 jam terakhir dia meningkat sebesar 6,63% dan sekarang trading di angka 28.730. Jadi sudah bisa dibilang sangat jauh dari MA 200 weekly sekarang ya. Luar biasa, luar biasa. Lalu untuk Ethereum dia ada peningkatan juga sebesar 4,28% dan sekarang trading di angka 1.809. Ini juga peningkatan yang lumayan ya. Untuk BNB dia meningkat sebesar 3,53% dan sekarang mulai kembali ke angka 251 USD. Untuk XRP terjadi peningkatan sebesar 0,64% di angka 49 sen. Untuk Cardano, nah ini luar biasa ya, 7%-an dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 27 sen. Untuk Dogecoin ada peningkatan sebesar 2,29% di angka 0,063 ya. Lalu untuk Solana terjadi peningkatan sebesar 4%-an di angka $16.79. Dan yang terakhir Tron ada peningkatan sebesar 2,68% dan sekarang trading di angka 0,07. Apa penyebabnya? Kita bahas di belakang ya. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya, dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke economic calendar. Dan untuk hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin-kemarin, kita akan ada satu speech atau lebih tepatnya testimoni dari Jerome Powell. Nah, harapan kita sebagai para pemilik risk on asset adalah semoga saja hasil dari testimoninya ini cenderung cenderung dovish, di mana mungkin dia mengatakan bahwa kita tidak jadi meningkatkan interest rate. Ya, itu yang paling bagusnya lah, walaupun highly unlikely, tapi itu kita harapkan. Lebih memungkinkan itu netral, di mana dia bilang sesuai dengan plan kemarin, peningkatan 2 kali di akhir tahun. Itu harusnya netral. Nah, yang bearish atau hawkish itu apabila dia mengatakan bahwa kita harus meningkatkan lebih dari 2 kali. Jadi nambah dari plan terakhir. Nah, itu bisa mungkin menjelekkan, ya bikin market jelek lah ya, dan indeks dolar meningkat ke atas. Nah, untuk besok kita bisa lihat besok ini penuh ya, kalender kita itu penuh. Yang pertama akan ada data initial jobless claim. Ini kita berharap dia lebih tinggi daripada ekspektasi supaya ada pengangguran yang meningkat ya. Lalu juga ada existing home. Untuk yang ketiga unik nih ya. Ada lagi testimoni dari Jerome Powell ya. Jadi 2 hari berturut-turut nih. Gua nggak tahu kenapa 2 hari berturut-turut. Biasanya ada jarak ya. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah crude oil inventories. Oke, jadi itu untuk 2 hari ini ya, cukup penuh jadwalnya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya pasti, Bang, kenapa Bitcoin pump padahal hasil kemarin jelek ya? Kalau kita di sini building permits hasilnya itu lebih tinggi daripada forecast, which is tidak sesuai harapan kita. Tapi kenapa Bitcoin malah rally setinggi ini ya? 24 jam terakhir kemarin itu 5%-an, sekarang tambah 1,36%. Nah, jawabannya adalah ini. Ya, karena Citadel, Fidelity, dan Charles Schwab baru saja melaunch suatu crypto exchange yang bernama EDX Market. Bukan berencana, tapi sudah launch. Ya. Nah, kenapa 3 nama ini penting? Atau mungkin lebih tepatnya 2 ini penting nih ya. Fidelity adalah aset manager ketiga terbesar di dunia. Ya, sementara untuk Charles Schwab itu ada di Charles Schwab itu
Tuh gue lupa ada di berapa nih ya. Gue pernah baca cuman gue lupa spesifiknya di nomor berapa ya. Tapi intinya juga masih di top 100. Jadi dua nama besar ini atau arguably tiga nama besar ini membuat suatu crypto exchange. Nah ini membuat market menjadi super bullish karena news ini menurut gue ya. Nah kalau kita di sini ternyata bukan cuma tiga ini saja, tapi ini tiga yang paling besar namanya. Selain dari situ juga ada Sequoia. Buat elu yang mungkin sering punya reksadana, pernah denger lah Sequoia ini ya. Mereka biasanya punya beberapa produk reksadana juga. Ada Virtu Financial dan juga ada Paradigm. Jadi ya bisa dibilang ini adalah orang-orang traditional finance yang mulai masuk ke dalam dunia kripto ya. Bullish news tetapi dengan bisa dibilang suatu suatu kontroversi juga ya. Nah, ada kemungkinan gua akan bikin video kedua mengenai beberapa hal itu dan apa saja yang membuat market menjadi naik ya. Buat lo yang tertarik nanti bisa stay tune terus. Lebih mungkin sorean ya kita akan upload video kedua di mana kita akan bahas apa saja fundamental yang terjadi di kripto belakangan ini ya. Nah, selanjutnya IDX Market ini juga menggunakan satu sistem atau satu model yang non-custodial. Maksudnya gimana? Maksudnya exchange ini tidak langsung memegang dana dari para nasabah. Jadi ada beberapa firms yang utilize services mereka ke EDX untuk mengestablish trade prices. Jadi mungkin ya kayak ada semacam ini lagi ada kayak bank kustodiannya lagi di mana si exchangernya itu nggak langsung memegang, mirip-mirip seperti kayak kita di ya platform-platform reksadana lah seperti Bybit dan lain-lain di mana Bybit itu nggak memegang dananya, tetapi ada beberapa bank kustodian lain ya, which is quite unique. Nah untuk sekarang kita bisa lihat mereka ini memprovide trading di Bitcoin, Ethereum, Litecoin dan Bitcoin Cash. Jadi nggak ada alts yang masuk ke dalam list si Gary Gensler ya. Nah, jadi menurut CEO-nya si IDX ini memiliki ability untuk attract new investor dan partners dan juga bisa ya intinya bersaing lah dalam cryptocurrency market dan juga di sini safe dan compliant untuk cryptocurrency market di US juga. Nah, ini rumornya ya, ini belum pasti, tapi gua dengar beberapa kali banyak yang ngomong ini dia alasan terbesarnya kenapa Binance dan Coinbase sekarang seperti ditusuk-tusuk ya, supaya bisa memberikan jalan atau memberikan red carpet untuk si IDX Market. Kenapa? Karena IDX Market ini adalah dari traditional finance dan seperti yang kita tahu, traditional finance seringkali lebih punya dalam tanda kutip leverage terhadap para regulator seperti Gary Gensler dan lain-lain. Ya jadi ya lagi-lagi ya benar atau enggak kita nggak tahu, tapi yang pasti ini yang membuat market rally. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, kita bisa lihat di sini ya, sudah ada suatu ini masuknya itu ke falling wedge ya. Nah, falling wedge ini dengan cukup fantastis ditembus. Kalau kita lihat kemarin itu masih di 27 ribuan. Sekarang 28 ribu berapa 700 ya, berarti di sekitar sini. Artinya ini sudah tembus semua ya, dan falling wedge-nya menunjukkan bahwa sudah mulai tembus ke atas. That's good ya. Di sini ada suatu fake out tapi ya benar-benar jadi fake out, hanya mantul di 24.800 dan rally luar biasa ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk TA kita bisa lihat di sini ya. Kita ke chart kita yang biasa. Dalam 24 jam dia tembus 1 2 3 ya, 3 resisten ya. Dia tembus 27.000, tembus MA50 dan tembus juga 28.000. Gila sih jujurnya ini ya. Dan ada indikasi ini sedikit overbought ya. Jadi kita lihat nih ya apakah dia bisa bertahan. Gue sih nggak berharap dia rally lagi ke sini ya, tembus lagi gitu. Enggak lah ya. Gue berharap dia itu bisa di sini konsolidasi. Kita tunggu sampai si upper band-nya mulai tembus ke atas. Karena kalau kita di sini daily open pada hari ini itu di atas dari upper band. Artinya menunjukkan dia sangat overbought secara Bollinger Band ya. Maka dari itu sekali lagi realistiknya adalah kita berharap dia konsolidasi dulu di sini ya. Nah, terus kalau bisa bertahan dan jangan sampai daily close di bawah dari 28.000. Jadi itu PR besar untuk Bitcoin secara daily, yaitu bertahan di atas dari 28.000. Nah, selanjutnya untuk weekly ya. Untuk weekly kita bisa lihat kondisinya sekarang sudah sangat berbeda ya. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya nih, "Bang, apa jangan-jangan ini gara-gara bull support band?" Maybe ya. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya,
Dengan salah satu bull support band saja, kalau dia berhasil weekly close di atas, biasanya terjadi rally. Tapi kali ini jujurnya di luar dari perkiraan gua. Gua pikir akan lebih bertahan saja sedikit dulu baru rally. Ternyata langsung rally 8 atau arguably bisa sampai 9% di sini ya. Seperti yang gue sudah bahas di beberapa DCWT sebelumnya. Cenderungnya kalau sampai dia ini ya, kalau sampai dia mantulnya jadi salah satu tuh biasanya kayak gini ya. Bentuknya tuh lebih ke gini nih ya, mantul cuma di sini biasanya rally-nya nggak ekstrim di sini. Ya 5%. Hari ini double dari itu, basically 9%. Tapi nggak apa ya, sesuai dengan harapan. Nah, PR untuk weekly close-nya ya jelas otomatis yang kita harapkan adalah dia sejauh mungkin dari EMA 200 dan juga sejauh mungkin dari bull support band ya. Dan selain dari itu juga PR yang mungkin lebih makronya lagi adalah kalau bisa rally setinggi mungkin, karena seperti yang kita tahu juga ya Amrik masih punya resiko kena resesi sampai di akhir tahun. Jadi harapan gua sih targetnya itu bisa mencapai di angka 45.000 atau ya di sinilah ya. Lebih tepatnya 46.700-an atau di struktur sini juga boleh di 50 ribuan ya. Kenapa? Ya kita antisipasi kalau sampai terjadi seperti di 2020 di mana dia kena resesi di sini ya, ada COVID crash, dia drop. Kalau dia jauh dari EMA 200, ini bikin kita lebih tenang ya. Jadi kalau sampai dia drop ya udah masih ada support lagi. Tapi kalau sampai dia di sini aja, terus di sini ya sampai akhir tahun, yang gua takut adalah kena resesi dan jebolnya ke bawah ya, membuat lower low. That's bad. Itu yang kita tidak inginkan. Oke, jadi itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar, dan untuk indeks dolar kita bisa lihat apa yang terjadi. Rally ya kemarin. Rally walaupun ya ke-reject juga sih di waktu bersamaan. Tapi lagi-lagi kali ini yang membuat Bitcoin pump dalam tanda kutip adalah ini. Bukan karena indeks dolar yang melemah. Jadi gue ingatkan sekali lagi ya. Ada dua hal yang bisa bikin Bitcoin atau risk on asset in general meningkat. Yang pertama adalah karena indeks dolar melemah. Itu korelasinya dengan indeks dolar. Tetapi di waktu bersamaan saat indeks dolar lagi menguat pun, kalau misalkan Bitcoin dapat news seperti ini, artinya demand dari Bitcoin meningkat. Ya, jadi ingat ada dua hal yang bisa membuat cryptocurrency market itu meningkat. Ya. Nah, untuk PR dari indeks dolar masih sama seperti kemarin, ini sudah reject satu, semoga ke reject yang kedua. Nah, setelah itu dia mulai bisa ke bawah lagi dan daily close di bawah dari 102,05. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar dan secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan ingatkan dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk mempunyai hardware wallet, ya lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Ya, di Encrypt ini yang gue suka adalah mereka ini authorized reseller. Jadi kita nggak perlu lagi takut, aduh bang, ini nggak ya, compromise nggak ya, aduh bang, ini masih di seal nggak ya. Tenang, ini semua ini semua barang dari suatu authorized reseller, jadi semua masih di seal dan aman. Di sini ada berbagai macam brand, SafePal, Cool Wallet, Ballet, Trezor, OneKey dan lain-lain. Ya. Oke, kita akan lanjut sekarang ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama kita geser jadi ke 28.000. Buy limit kedua di EMA 50 atau boleh juga di 27.000. Dan untuk buy limit ketiga kita di 26.400. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di 28.800. Apabila Bitcoin besok jam 7 pagi, daily close tetap di bawah dari 28.800, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini karena itu merupakan retest kedua dengan target TP kita di 28.000. Itu untuk posisi shortnya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 28.000 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 28.800. Itu untuk setup di Bitcoin. Nah, sebelum gue kelupaan nih, buat lo yang belum join Telegram group, ayo join. It's free ya, dan itu bukan grup sinyal. Di situ kita membahas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan juga membahas secara fundamental plus juga TA. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya.
buy limit juga ada perubahan. Buy limit pertama jadi di MA20 atau boleh juga di 1780 ya. Secara untuk buy limit keduanya sekarang jadi bergeser. Buy limit pertama jadi kedua yaitu di 1705 dan buy limit ketiga kita di 1660 yang sebentar lagi akan berkorelasi dengan MA200 di daily ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua. Kalau terjadi retest kedua ini mantep banget. Tapi ya sudah, kalau belum rezeki ya namanya juga belum rezeki ya. Nah untuk posisi future sekarang apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 atau di 1780, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Nah di waktu bersamaan apabila ya daily close kita Ethereum di bawah dari MA50 pada hari ini, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short besok di MA50. Kalau terjadi retest kedua atau konfirmasi, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 atau di 1780. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat ya, posisi spotnya masih berantakan jujurnya ya. Karena dia salah satu yang cukup hancur kemarin secara drop. Mungkin yang masih bisa kita pakai adalah di 25 sen di sini, which is itu adalah struktur terakhir lah. Kalau mau kita bilang satu lagi ada juga di sini sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau secara buy limit kita boleh pertimbangkan dua di sini ya. Yang pertama di 25 sen dan yang kedua di 24 sen ya. Nah, ini kalau kita lihat ini jelas adalah struktur yang terjadi di Desember 2022 kemarin ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat juga di sini. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 nanti sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 25 sen. Sementara untuk posisi longnya ya masih sama seperti kemarin juga, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 25 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 atau bisa juga kalau mau lebih agresif di 30 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke BNB. Dan untuk BNB posisi longnya sudah kena target TP. Tapi sekarang kita belum bahas itu lah, kita bahas spot dulu. Untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit kedua di 240,2, buy limit ketiga di 230,8. Untuk buy limit pertamanya masih belum berhasil di reclaim ya. Nah, itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bilang tadi di awal, untuk posisi longnya sudah kena target TP. Artinya kalian sudah mengantongi profit sebesar ya 4,6%-an lah ya dalam berapa lama nih ya retest ya kurang dari sehari udah kena target TP, not bad ya. Nah selanjutnya adalah untuk posisi shortnya. Untuk posisi shortnya apabila BNB nanti daily close besok jam 7 di bawah dari 251,4, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini. Jadi kalau retest kedua langsung otomatis kebuka ya. Target TP-nya jelas yaitu di daerah 240,2. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat ya, setelah berhasil reclaim pada tanggal 19 Juni kemarin, retest pertama terjadi. Sayangnya ya, untuk sekarang belum terjadi retest kedua, udah sampai ke 64 sen ya. Jadi target TP-nya udah kena duluan sebelum retest kedua ya. Jadi memang belum rezeki mungkin. Untuk posisi spotnya tetapnya masih sama seperti kemarin. Yang tersisa tinggal buy limit terakhir karena belum terjadi reclaim di 64 sen ya. Jadi sekali lagi buy limit terakhir adalah di 60 sen. Nah, untuk posisi futuresnya apabila daily close dari Matic nanti jam 7 pagi besok di bawah dari 64 sen, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short ya. Kalau terjadi retest kedua langsung kebuka posisi shortnya dengan target TP kita di 60 sen ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 60 sen sebagai resisten ya, kita bisa sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 64 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan juga jangan berpikir pendek untuk kripto, lebih baik long term ya. Dan untuk economic calendar seperti yang gue sudah bahas ya tadi, hari ini akan keluar satu data penting dari US yaitu adalah testimoni dari Jerome Powell. Itu akan keluar jam 9 malam.
Apabila lu punya posisi futures, lu konservatif dan belum kena target TP saat sudah mendekati jam 9 malam, mungkin bisa pertimbangkan untuk TP duluan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.